Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada ibadah kali ini, Minggu pagi tanggal 14 November 2021, adalah ibadah Minggu biasa dengan tema hidup dalam ketulusan. Marilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersama-sama mengambil saat hening. Persilahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah pada hari ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 21, bait yang pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera. Amin. 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 Damai sejahtera dari Tuhan ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Dalam kehidupan kita, kehidupan yang tulus seakan sulit untuk dilakukan. Tetapi sebagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk tetap hidup dalam sebuah ketulusan. Dalam Roma 12 ayat 9 sampai dengan 17, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara
dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita sambut dari Kidung Jemaat 376, bait pertama. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, disadari atau tidak, kadang kita banyak melakukan dosa. Pada saat ini kita akan bersama-sama mohon ampun Tuhan melalui doa pertobatan. Marilah kita berdoa, saya hantarkan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan pada kami Tuhan, yang senantiasa memberikan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kami dapat bersujud di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, dalam kehidupan kami sehari-hari, kadang kami tidak menyadari betapa besarnya kasih dan rahmat-Mu buat kami Tuhan. Kadang kami masih melakukan banyak dosa Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni Tuhan untuk semua dosa-dosa kami Tuhan. Kami mohon Tuhan agar Engkau juga membimbing kami Tuhan, agar untuk kedepannya kami tidak hanya berhenti melakukan dosa-dosa kami, tapi kami juga belajar Tuhan untuk tidak mengulanginya lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu Tuhan. Doa yang tiada sempurna ini kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menyambut doa pertobatan dengan nyanyian pertobatan yang diambil dari Kidung Jemaat 26, bait yang kedua. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah.
Tuhan selalu menuntun langkah kita. Di dalam kesesakan pun, di dalam kehidupan kita, Tuhan tetap menolong. Dan berita anugerah yang diberikan kepada kita terambil dari Roma 1 ayat 6 sampai dengan 7. Jemaat dimohon untuk berdiri. Roma 1 ayat 6 sampai dengan ke-7. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah untuk kita semuanya. Nyanyian syukur pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, bait pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di minggu ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kiranya firman yang Engkau firmankan dapat bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku firman yang sejati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Markus 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8.
Markus 13 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Apakah sudah sarapan? Belum ya? Pagi-pagi belum sarapan? Belum buat beberapa menu untuk dimakan di pagi hari ini? Ya, lemes loh. Sedikit lemes. Ya, perkenalkan nama saya Yoel Tri Sugianto. Ini panggilan Yoel saja ya. Yoel. Nah, saya calon pendeta GKJ Bawang. Kenal mboten nggih kalih GKJ Bawang? Seklasis mungkin mboten kenal. Ngertos tapi penginggil mriko. Ya, tadi saya berangkat jam 5 ternyata gerimis. Dan saya mau pakai mantel ternyata terus reda. Dan akhirnya langsung berangkat seperti itu aja. Mas, pas apa Pak ya Mas? Buyung? Ya, tadi menyambut saya di pagi tadi. Ya, mungkin perkenalannya kita lanjutkan nanti ya. Ya, itu saja. Atau single atau apa itu nanti belakang ya. Di minggu ini tema kita adalah hidup dalam ketulusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia modern saat ini untuk hidup menjadi orang yang tulus seakan hal yang sulit untuk dilakukan. Teman makan teman. Nah, seakan istilah ini
sudah familiar di dalam kehidupan kita. Nah, sulit untuk membedakannya. Kalau toh akan menolong teman yang perlu bantuan, loh nanti untungnya buat saya apa? Nah, sulit untuk membedakannya. Dia benar-benar mau menolong atau untuk mencari keuntungan dari kita atau orang lain. Nah, sulit untuk membedakannya. Bahkan lebih tepatnya mereka akan dijuluki seseorang yang munafik. Munafik yakni seseorang yang bermuka dua, yaitu antara ucapan dan hatinya ini berbeda. Seseorang yang demikian kadang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri. Kemunafikan yang berselubung agama mungkin seperti itu. Sebagai contohnya, muncul sebagai seseorang yang mengaku memperbaiki agama, padahal mereka adalah virus berbahaya yang akan menelan korbannya. Penampilan juru penyembah, padahal ia adalah manusia kanibal yang akan menggerogoti sesamanya. Mereka layaknya seorang pendusta kelas kakap, layaknya paranormal, meskipun lebih tepatnya disebut abnormal. Mereka yang konon katanya masuk pada barisan juru penyelamat dengan berbagai janji duniawi yang dilapisi janji surgawi. Seakan membawa rahmat, padahal sejatinya gumpalan awan hitam menuju pada perkampungan malapetaka. Mungkin gambarannya bisa digambarkan seperti itu, sebagai seorang yang menyesatkan dalam kehidupan kita, kemunafikan yang berselubung agama. Nah, sebagai gambaran di atas adalah ungkapan untuk seseorang yang saleh dalam beragama, padahal dalam hatinya menyimpan tujuan untuk mengacaukan iman ataupun mengacaukan komunitas kita. Hati-hati. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini kita belajar dari pengajaran Yesus tadi yang telah kita dengar, yaitu tentang akhir zaman. Nah, dimulai dengan kekaguman para murid yang melihat bait Allah. Mereka berkata, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Apa yang menyebabkan dari murid-murid ini kagum dengan bangunan bait Allah ini? Murid-murid kagum, wah, luar biasa bangunannya, besar, megah, bait Allah ini. Nah, bait Allah ini yang berada di Yerusalem adalah tempat pusat peribadatan pada masa itu. Bait Allah yang disebut di sini dibangun oleh Herodes Agung. Pembangunan dimulai tahun 20 sebelum Masehi. Dan pada masa itu Yesus pada masa proses pembangunannya Yesus ada dan sedang berlangsung. Nah, bait Allah itu didirikan dalam bongkahan-bongkahan batu besar, beberapa di antaranya mencapai panjang lebih dari 9 meter. Nah, Herodes memakai bait Allah buatan Salomo itu 900 tahun sebelumnya sebagai bangunan pusat di Salomo. Nah, luas bangunan dasarnya itu kita bayangkan sampai 1,5 kilometer. Itu bait Allah. 1,5 kilometer itu bangunan dasarnya, tanahnya. Nah, sebagai digambarkan bahwa batu-batu itu tersusun berukuran panjang
37 kaki dan lebar 12 kaki, tinggi 18 kaki, yang sebagian depan seluruhnya terbuat dari batu yang digosok sedemikian rupa sehingga terlihat, wah, terus keserasihannya mengkilat. Siapa yang enggak terpesona melihatnya? Mungkin kamu ibu-ibu kalau semuanya melihat batu-batu giok yang berkilau seperti itu, wah, bagus sekali itu. Mengkilap sekali, bagus, ini mahal. Nah, bahkan di sana ada salah satu batu berukuran 12 meter dan tingginya 1,5 meter. Bagi mereka yang sudah menyaksikannya, pasti akan takjub melihatnya. Nah, ayat 2 merupakan nubuat Yesus yang mau mengatakan bahwa menurut pengalaman Bait Allah ini berkali-kali jatuh ke tangan musuh dan dihancurkan. Bait Allah ini sering dihancurkan oleh musuhnya, dibangun lagi, hancur lagi, dibangun lagi. Nah, kalau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yesus bilang demikian. Nah, pernyataan Yesus itu bukan bermaksud mengecilkan hati dari muridnya tadi yang kagum dengan bangunan Bait Allah yang luar biasa bagusnya. Nah, murid-murid justru diajak untuk berpikir realistis. Sebagai kota yang sering jatuh di tangan musuh, dibangun lagi, jatuh lagi. Nah, selanjutnya akan hancur semua. Kemudian nubuat Yesus itu nyata terpenuhi ketika tahun 70 Masehi. Nah, pasukan Roma yang dipimpin oleh Titus menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan Bait Allah buatan Herodes tersebut habis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di dalam ayat 3 dan 4, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, menyesatkan mereka." Orang itu adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai Mesias yang menyesatkan mereka. Itu yang pertama tadi. Entah apa motif dari mengaku-ngaku sebagai Mesias itu. Bisa jadi karena figur sebagai Mesias amat dinantikan, sehingga mereka merasa dianggap dan dihormati bila mana mereka diterima sebagai sosok Mesias. Ini saya, mengaku-ngaku banyak. Nah, murid-murid dinasihatkan agar waspada, jangan ada orang yang menyesatkan mereka. Ya, tujuannya Yesus ya ini agar mereka tidak kehilangan Yesus, tidak mencari Yesus kepada yang lain.
Itu tujuannya. Hati-hati dengan para. Selanjutnya, demikian pula akan terjadi bangsa bangkit melawan bangsa, terjadi gempa di berbagai tempat serta adanya kelaparan. Namun hal itu hanya menjadi permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Permulaan, bukan akhir tetapi permulaan. Nah, janganlah berpikir bahwa peperangan ini akan mengakibatkan kiamat. Banyak peperangan, kelaparan. Tidak. Ada hal lain yang harus digenapi yang menandai dari akhir zaman itu. Berbagai peristiwa itu bukan kesudahannya. Hal itu dirancang untuk mempersiapkan orang percaya dalam menghadapi masa akhir. Orang-orang dipersiapkan untuk hal itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dunia akan dipenuhi oleh masalah. Tetapi janganlah gelisah hatimu. Di luar ada pertempuran dan di dalam ada ketakutan. Tetapi janganlah kamu takut akan apa yang mereka takuti itu. Akhir zaman ada tanda-tandanya. Bait Allah diruntuhkan, tadi kita telah dengar. Adanya Mesias palsu, adanya perang, gempa bumi, kelaparan. Tetapi ingat, hal ini semua bukan kesudahannya. Dampak dari semua ini untuk menguji iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, menghadapi semua ini mestinya kita hidup dengan tulus. Tulus dalam hal menerima konsekuensi dari hidup di bumi ini dengan keadaan yang demikian, tidak menyerah, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat berproses untuk tetap hidup dalam ketulusan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kehidupan kami, Bapa. Meskipun banyak persoalan mengguncang iman kami, tetapi ajari kami untuk tetap mengandalkan Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu diundang untuk berdiri. Mari kita sama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilahkan kembali duduk. Saudara-saudara, mari kita menghaturkan
segala permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menghaturkan syukur kepadamu dari keterbatasan kami sebagai manusia yang telah berbuat banyak dosa di hadapan-Mu. Kami bersama jemaat yang terkasih GKJ Pekalongan menghadap-Mu, menghaturkan puji syukur kehadirat-Mu. Kami memohon berkat dan belas kasihan di hadirat-Mu sebagai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami. Di hari yang indah ini ya Tuhan, kami membawa pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami menghaturkan syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberi pertolongan bangsa Indonesia, Engkau jadikan bangsa sebagai bangsa damai sejahtera, negara yang dapat menjadi teladan bagi negara-negara yang lain. Perekonomian masyarakat Indonesia kiranya Tuhan berkati, agar masyarakat Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, damai, dan sejahtera. Tak lupa kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan memberikan keadilan dalam menjalankan pemerintahan negeri ini. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau menolong negeri kami. Kami juga berdoa untuk gereja, kiranya Tuhan memberkati, sehingga melalui gereja ini dapat menjadi gereja, menjadi berkat, dan dapat mewujudkan terang dan garam di mana kami berada. Untuk komisi-komisi yang ada, kiranya Tuhan memberkatinya. Untuk program yang telah tersusun, kiranya Tuhan memberikan berkat dan pertolongan akan kelancaran terlaksananya program ini. Dan kami menghaturkan jemaat GKJ Pekalongan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah, memberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas, dan memberkati segala pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat kami. Bagi yang bercocok tanam sebagai petani, kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kami untuk hasil panen yang mencukupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi yang memelihara hewan, kiranya Tuhan pun memberkatinya. Bagi jemaat kami yang bekerja di pegawai swasta atau pegawai negeri, Tuhan kiranya memberkatinya melalui karya yang mereka kerjakan. Bagi jemaat yang masih merindukan suatu pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan jalan dalam mendapatkan pekerjaan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bagi sahabat-sahabat kami yang masih mencari pasangan hidup, kami berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan agar mereka dapat menjalankan kehidupan ini dengan badan yang sehat dan bahagia. Dan kami berdoa bagi jemaat terkasih yang sedang merayakan hari ulang tahun di bulan November ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dengan umur panjang, damai sejahtera dalam memapak kesuksesan di bertambahnya usia ini. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang belajar baik di bangku TK, SD, SMP, SMA,
maupun yang sedang menempuh perguruan tinggi. Berilah kesadaran akan pentingnya belajar dan giat menjalaninya. Tuhan kiranya memberikan kepintaran, kemampuan, sehingga melalui pendidikan yang telah mereka tempuh dapat berguna di masa depan yang lebih baik. Bagi orang tua kami yang mencari biaya dalam pendidikan, bagi anak-anak kami, kiranya Tuhan memberikan berkat akan kecukupan yang diperlukan. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih ya Tuhan, doa dan permohonan kami hanya kami haturkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang agung. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan persembahan. Dan sebelum kita menaikkan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kita menaikkan persembahan. Untuk Bapak Ibu yang berada di rumah, bisa mempersembahkan melalui rekening gereja maupun di kantor gereja. Terambil dalam Roma pasal yang ke-11 ayat ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita dengan diiringi dari pujian KJ 450, bait pertama dan bait yang ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergabung, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan, di dalam doa kami hantarkan.
Mari kita berdoa. Menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan mengucap segala puji syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ketuk hati kami, sehingga kami bisa mengaturkan persembahan ini secara tulus di hadapan-Mu Tuhan. Namun Tuhan, ada banyak sekali salah dan dosa di dalam kami mengaturkan persembahan. Tetapi Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah untuk selanjutnya tuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, dan kami serahkan kepada pengelola persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, atau persembahan-persembahan lain. Kami percaya Tuhan menaunginya, menuntun dan menjauhkan dari segala yang tidak berkenan. Dan juga saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa mempersembahkan, tetapi Tuhan tahu Engkau akan ketuk hati mereka dan mampukan mereka yang Tuhan, termasuk Engkau akan mampukan kami. Kami serahkan ya Tuhan sisa hidup kami di dalam kasih kuasa Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kelayangan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari KJ 376, bait yang keempat. Ikut dalam kesucian, mari hatinya bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau
anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, kini dan selamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu.